kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini, janji Allah membantu orang yang mau melunasi hutangnya ya. Bersama guru-guru kita masih ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Ahmad Ridwan di studio nih. Mungkin jamaah yang di rumah pernah dong mendengar istilah minjemnya melas, bayarnya males. Iya, jadi kalau minjem melas banget nih, bayarnya males banget, nggak mau dibayar-bayar kayaknya utang itu. Pokoknya banyak banget nih tipe-tipe orang yang mau ditagih hutang itu alasannya itu macem-macem ya. Atau mungkin ekspresinya juga macem-macem. Nah mungkin nih video berikut ini nih bisa memberikan gambaran buat jamaah yang ada di rumah nih. Seperti apa videonya, langsung aja kita simak tayangannya, ini dia. Apa betul nasib seorang oknum anggota polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara? Maksud hati menemani keluarganya menagih hutang, Brigadir 1 Wahyu Saputra ini justru babak belur dikeroyok pihak keluarga yang berhutang. Selain itu, pelaku juga sempat menodongkan senjata jenis airsoft gun. Akibat tindakan brutal para pelaku, korban mengalami lembab dan luka memar di mata kanan serta bibir. Kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan Polres Tanjung Balai. Astagfirullahaladzim. Ya jadi kita bicara masalah tentang orang yang baik justru malah dianiaya nih. Sebenarnya kan dia udah baik meminjamkan gitu ya kan. Kepada orang yang melas tadi ini ngutangnya bayarnya males gitu ya kan. Nah terus bagaimana caranya kita sebenarnya sekarang nih menghadapi orang-orang seperti ini dalam Islam nih. Supaya kita nih yang berhutang ini ketika ditagih nih gak selalu menghindar gitu loh. Ya mohon izin Ustadz Maulana yang terhormat silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tayangan Islam itu indah mengangkat tema ini karena ini harus diberikan peringatan ya buat semuanya bagaimana kita bermuamalah yang baik. Sebenarnya abluminallah kita terjalin di bulan suci Ramadan, bahkan lebih hebatnya lagi abluminan nas juga dijaga, diperbaiki. Terima kasih karena tidak akan mungkin bisa terjalin abluminallahnya kalau abluminan nas tidak bagus. Maka diperbolehkan berutang jika dalam keadaan terpaksa. Sekali lagi, terpaksa. Ingat gini. Berutang untuk modal itu yang bagus karena ada hasilnya kan. Nah, sehingga ada namanya mudharabah bagi hasil. Tapi kalau berutang untuk mewah-mewah, mana ada hasilnya itu. Yang hasilnya mungkin pujian doang. Nah, pujian kan tidak bernilai. Nah, mohon maaf, alat yang digunakan. Jadi jika lo berutang, hendaknya diiringi dengan niat yang tadi yang dikatakan Ustaz Sam. Ada niat untuk membayarnya. Disinilah Allah bantu 3 manusia. Siapa yang Allah bantu? Yang pertama orang yang mengurus agama Allah. Siapa yang mengurus agama Allah? Akan aku urus dunianya. Siapa yang mau ada niat mau menikah Ustaz Sam? Itu Allah bantu kasih jalan keluar. Dikayakan dia. Maka utang piutang dalam Islam diatur bahwa adanya transaksi yang harus ditulis dan ada saksi. Kenapa? Supaya mengingatkan dia. Saksi itu mengingatkan dan ada catatan supaya ada jatuh temponya, supaya ada mohon maaf ini dibentuk kemudahan, sekali lagi kemudahan. Sebab pemberi pinjaman didasari membantu pinjaman mohon maaf dalam finansial dan ingat berilah pinjaman kelebihan dari harta kita. Sekali lagi berilah pinjaman kelebihan dari harta kita. Jangan kau kasih pinjaman kalau uang pokok kita. Kalau kelebihan dari harta kita kasih pinjaman, dia nggak bayar, no problem. Waduh masa sih nggak problem Ustadz? Problem juga itu. Iya maksudnya nggak mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Maksudnya. Iya. Kalau masalah problem tetap problem Ustadz, nggak bisa nggak mau problem itu. Iya maksudnya iya, tidak mengganggu. Betul. Kalau uang makannya anaknya, uang sekolahnya anaknya dipakaikan kasih utang pinjam orang, itu repot. Benar. Jadi kelebihan maaf, tidak apa-apa kita jelasin maaf. Belum ada sekarang. Jadi kita bicara belum bisa bantu. Itu aja daripada harus apa yang kita miliki kita kasih. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai terbalik nih pas kira orang mau minjem datang ke rumah. Pak bisa minjem uang? Maaf saya juga butuh pinjaman sekarang katanya gitu ya. Lagi repot nih katanya nih. Udah mau mendekati lebaran. Seandainya Islam itu tidak dapat posting ini. Saya ketawa terbahak-bahak. Apa ada itu? Dia beli. Saya insya Allah akan bantu. Silakan kirim namanya, alamatnya, nanti saya akan bantu. Nanti saya akan bantu cepat semuanya. Bantu apa? Bantu doa. Astagfirullahaladzim. Ini kita lanjut lagi nih. Ya tadi kalau kita mendengarkan guru kita Ustadz Maulana menjelaskan bicara masalah tentang Allah ini membantu
orang yang berhutang tapi ada niatan untuk melunasinya ya. Walaupun ada jatuh tempo namanya ini, kadang-kadang kalau kita bicara masalah hutang ini kan memang nggak bisa seenaknya. Pasti akan ada batasannya atau jatuh tempo. Nah ini Allah akan bantu nggak nih sesuai dengan sebelum jatuh temponya atau bagaimana nih Ustadz Syam nih, mohon izin penjelasannya nih. Tadi sudah disebutkan guru kita Ustadz Maulana bahwa yang dibantu itu yang ada niatnya gitu. Yang ada niatnya. Yang ada aja niatnya. ya. Niatnya itu bukan kayak saya mau bayar ini, saya mau bayar ini. Niat itu ya lihat kesungguhan niat dengan cara ketika berhutang, bro bisa pinjam duit nggak? Gue bayarnya pas ini karena gue gajiannya tanggal segini. Nah itu niat tuh. Iya. Ada memang yang pegangan dia untuk Nah membayarnya. itu jatuh tempo ya, Nah itu temponya jatuh di situ. tempo. Kata dia temponya sampai di sini karena gue punya duitnya tanggal segini. Itu berarti ada niatnya. Kalaupun nanti misalnya ada halangan, ya itu di luar daripada kemampuan. Mungkin ada pembicaraan lagi kepada orang yang memberikan hutang tadi. Jangan bilangnya ada niat, tapi memang niat karena niat ada niat di balik niat, yo. Ada niat di balik niat. Mungkin niatnya mengatakan bahwasanya saya mau bayar tapi ya udahlah beli ini dulu dah, ada yang lebih penting daripada ini. Beli ini dulu deh, ada yang lebih penting daripada ini, ada yang lebih penting. Menunda-nunda pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Karena Allah itu selalu bersama prasangka hambanya ya. Allah selalu bersama prasangka hambanya. Kalau mengatakan, ya Allah gimana saya mau bayar cicilan, lagi Betul. corona ini, lagi virus ini, kerja enggak, cicilan banyak. Itu berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong kita. Walaupun keyakinan ini cuma dibangun dengan dasar keimanan. Allah tuh memberikan kita puasa di bulan Ramadan untuk melatih keimanan kita, melatih ketakwaan kita, melatih yang namanya prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mau bercapek-capek puasa, bercapek-capek lapar dan haus nggak ada yang lihat ini kok? Emang ada yang pernah lihat bentuknya pahala? Enggak ada. Emang ada yang pernah lihat bentuknya dosa? Tidak ada. Emang ada yang pernah lihat bentuknya yang namanya surga dan neraka? Tentu saja tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi mereka mau berlapar-lapar, berhaus-haus. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya balasan daripada Allah. Ini yang Allah latih di bulan Ramadan. Berlatih untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya cicilan, saya punya hutang, tapi saya yakin kalau saya berniat untuk membayarkannya, saya yakin Engkau pasti menolong saya, ya. Jadi fi'auni abdi, tergantung daripada prasangka hambanya kepada Allah, begitulah Allah akan menolong hambanya. Iya, Jadi Masya Allah. walaupun jatuh tempo. Iya, walaupun Iya, jatuh tempo, tapi insya Allah Allah tahu Allah kasih ini orang- jalannya aja gitu ya. Ini orang sudah berusaha, ini orang Betul. sudah berikhtiar. Ya. Zaman sekarang ini banyak banget pedagang-pedagang dadakan, ini Masya Allah luar biasa, saya salut sih ya. Banyak yang berjualan yang semulanya mungkin tidak ada yang suami istri ini nggak pernah istrinya jualan, sekarang istrinya jualan untuk membantu perekonomian suami di masa sulit seperti ini. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nah sekarang coba kita lanjut lagi nih bicara masalah hutang piutang ya. Bicara masalah tentang hutang ini, kalau bisa memang bagusnya itu ada jaminan. Nah begitu juga dengan suami pada saat mengutang ini juga kalau bisa istrinya dikasih tahu. Jangan sampai kejadian seperti ini nih. Ada tayangan yang berikut ini. Dengan gaji ya sampai 30%, ini adalah bentuk seperti premanisme ya. 30% kalau 100 juta mereka dapat bagian 30 juta. Tetapi sempat juga korban dianiaya di dalam mobil kendaraan karena waktu meminta nomor password dari ATM-nya. Peristiwa penculikan hingga perampasan isi tabungan korban berawal saat para tersangka yang merupakan anggota penagih hutang gagal menemui suami korban di rumah. Para tersangka memilih membawa korban karena gagal menemui suaminya. Dari keterangan korban dan para tersangka, suami korban berhutang senilai 100 juta rupiah. Masya Allah ini luar biasa ya, bicara masalah tentang suami berhutang maka istri pun ikut juga berkewajiban membayar hutangnya nih. Atau bagaimana sebaiknya nih? Mohon izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disinggung sama guru kita Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bahwa Allah berfirman Quran Surat Al-Baqarah 233, dia agak setengah halaman ayatnya itu. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Kata intinya di situ. Dan seperti itu juga bagi ahli waris menanggungnya. Artinya saat dia ada meninggalkan uang, dia dapat. Tapi saat dia meninggalkan hutang, dia juga harus menanggungnya. Bukankah yang menyebabkan seorang dapat warisan itu diantaranya adalah tali nikah? Ya, tali nikah berarti kalau dia masih berstatus suami atau istri saling menanggung. Begitu, makanya tatkala kita berhutang harusnya baik itu suami atau istri saling memberitahukan. Sebab nanti saat Anda meninggal, ini bukan dia menyengaja. Kalau Anda sebenarnya tidak memberitahu, itu nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu hatta yuqda anhu.
ruh kita itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Nauzubillah. Ya, sampai dibayarkan hutangnya. Ya mungkin istrinya bisa membayarnya, tapi karena suaminya tidak memberitahu, nah ya akhirnya jadi susah. Makanya tadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bunyinya man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, barang siapa yang mengambil harta orang, maksudnya dia berhutang, yuridu ada'aha, tapi dia punya komitmen kuat untuk melunasinya, addallahu anha, addallahu anhu, maka Allah yang akan melunasinya, yang membayarnya. Tapi muhammad akhadhaha yuridu itlafa, tapi barang siapa yang mengambilnya, tapi untuk tadi seperti yang dikatakan Ustaz Syam, Ustaz Maulana, untuk tidak membayarnya, justru untuk kabur dan melarikan diri, atlafahullah, Allah akan hancurkan karirnya, hidupnya, semuanya dan sebagainya. Makanya sekali lagi ini penting, bahkan bagi mereka yang berhutang, tapi ini jangan jadi gacoan, tahu gacoan enggak? Jagoan. Andalan. Maksudnya gini, dalam riwayat yang lain barang siapa yang berhutang, tetapi dia ingin membayarnya, ternyata dia tidak mampu sampai dia meninggal dunia, qadallahu anhu yaumal qiyamah, Allah yang akan melunasi untuknya pada hari kiamat. Cuma jangan jadikan ini sebagai tameng. Kata Ustaz Ahmad, kata Ustaz Air begitu. Iya, Jangan. alasannya yang jelas dulu ngutangnya karena apa nih? Nah makanya gitu. suami istri harus kasih tahu nih. Bener. Makanya jangan kemudian istrinya ngutang, pinjam KTP suaminya, dijepret-pret gitu ya. Jepret itu maksudnya difoto ya kan. Difoto bukan dijepret begini. Jepret ya. begini, Kayak ketapel difoto. itu. Kemudian Betul. dikasih ini pinjam sebagai barang bukti atau sebagai sebuah syarat untuk berhutang. Jangan. Suami juga harus tahu, ayah tadi aku hutang sekian. Kenapa? Karena untuk membantu dapur kita nggak ngebul dan sebagainya. Anak-anak sudah nggak makan 2 hari katakan begitu. Tapi Masya kalau Allah. seandainya masih bisa dia bertahan, apalagi ini Ramadan, semua ikut merasakan susahnya di siang hari. Sama kan, sama-sama berlapar-lapar, nah berlatih diri lebih bagus. Tapi kalau melihat apa yang tadi dilakukan, terus kemudian di tayangan tadi, maka kita katakan kasihan sekali. Iya, Kenapa? ini Kasihan sekali. tidak ada keterbukaan jadi antara suami dengan istri. Pentingnya itu, keterbukaan itu penting dalam segala hal. Karena suami istri kan harusnya sudah saling tahu gitu. Betul. Dalam masalah hutang apalagi. Karena perkaranya bukan duniawi saja. Orang yang mati syahid di stop oleh Allah. Tunggu dulu sebentar. Sampai kapan? Sampai dia digelar perkara tentang hutang piutang dan hak-hak manusianya yang belum tertunai. Lunas hutangnya. Ini Masya Allah luar biasa, ini gak main-main ya bicara masalah hutang. Kalau dari tadi kita sudah membahas nih orang yang berhutang nih. Tapi sekarang bagaimana dengan orang yang minjemin nih? Atau yang punya piutang, ini Masya Allah luar biasa. Karena kalau bicara nagih hutang ini, menghadapi orang nagih hutang ini macam-macam nih. Kadang-kadang suka serba salah sendiri. Nah ini ada berikut ini nih kita mau kasih lihat tayangan yang menarik ya. Cara unik orang menagih utang. Wah seperti apa tayangannya, langsung sama-sama kita lihat. Ini dia. Baik Nunung, kenapa yang disek tau? Cak kesak. Saya akan bawa kamu Kemana? neraka. Astagfirullahaladzim. Jangan harap kamu coba-coba bisa hidup. Allah. Kamu jangan begitu, Ferguso. Hati-hati, Ferguso. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya itu. Ayo dong, bayar utang dong, malu dong. Asik, satu keluarga ngutang, per kepala 3 kartu kreditnya, tapi nggak mau bayar utang. Ayo sadar dong, tapi kamu ditagih di neraka. Ya ini ada, emang caranya macam-macam. Tetangganya tahu semua Itu tetangga tahu semua, orang digedor-gedor itunya, apa namanya pagernya. Ini Masya Allah. Ustadz Maulana mungkin sedikit penjelasan nih bagaimana nih kalau ngelihat tayangan tadi. Bantulah orang yang berutang itu dengan engkau menagihnya. Betul. Sekali lagi, saya camkan ini kata-kata saya semuanya. Bantulah orang yang berutang itu dengan menagihnya. Kalau engkau tidak menagihnya berarti engkau menjerumuskannya dalam utang. Masya Allah. Ustadz udah nagih semua utang yang orang utang sama Ustadz? Ini bentuk penagihan. Udah, sekarang nih lagi dengan sama cara- tausiah. Oh, lagi tausiah. Lagi Ini nagih cara nih. lebih unik Iya, lagi. iya, iya, Ini iya, cara iya. lebih Cara unik. unik Iya, banget iya. ini. Harus Iya, bantu benar. Ustaz, bantu Ini mereka, bagus Ustaz. ini. Iya. Bantulah. Sebenarnya kalau kita mendiamkan berarti kita menjerumuskan orang Betul. dalam ibaratnya kebangkrutan di akhirat. Jadi jangan pernah marah kalau ditagih. Karena sebenarnya dia lagi menyelamatkan kamu dari lilitan utang. Supaya dia tidak, ada orang kenapa bisa terlilit utang? Karena menganggap mudah utang. Dan saya kan tidak akan bisa kita agih dia. Cari lagi.
sehingga tidak ditagih-tagih. Sebenarnya mereka itu membantumu ketika engkau ditagih. Cuma dalam Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan. Ini yang paling enak itu catatan. Kata Ustaz Sam tadi, sekarang kan ada namanya apa? Screenshot. Screenshot. Itu maksudnya. Screenshot gitu aja. Apa? Screenshot. Ya screenshot itu. Dikirim aja screenshotnya itu. Nah jadi apalagi kalau kita harusnya pakai orang untuk menagih dengan cara yang baik-baik. Betul. Bukan cara, kalau tadi luar biasa. Itu satu Yang kampung pertama- denger semua itu. Yang pertama kayak telenovela, Purguso. Kalau yang kedua, sambil nyanyi-nyanyi. Iya. Tapi mempermalukan. Mempermalukan ya Allah. itu hina di siang hari itu tadi itu dia. Allah Astagfirullah. memerintahkan kepada orang untuk memberikan utang agar memberikan penundaan waktu. Datang aja ingatin tanggal sekarang. Gimana? Sudah ada? Oh enggak. Tapi kasih jadi tanggal berapa maunya? Bulan berapa itu? Tapi ini ada yang menarik ini, Masya Allah, luar biasa ya. Bicara masalah tentang pahala dan jaminan yang besar dari Allah bagi orang yang mengikhlaskan atau menganggap lunas orang yang berutang kepada kita. Kan kita sering dengar nih kata-katanya, kalau dia bisa bayar ya alhamdulillah ya. Kalau sampai dia nggak bisa bayar, ya udah saya ikhlasin aja katanya. Tapi saya nggak mau dia tahu ya. Nah ini bagaimana Ustaz Ahmad Ridwan nih penjelasannya, mohon izin. Ini ikhlas nggak jatuhnya? Ya pertama gini, Allah banyak mengulang ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman ke Allah. Kok Allah minjem? Enggak gitu maksudnya. Barang siapa yang memberi pinjaman karena Allah, maka Allah akan memberikan baginya lipat ganda pahala. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Sebenarnya kalimat fayudha'ifahu aja sudah cukup, tapi Allah patenkan dengan kalimat adha'afan katsira. Itu berlipat-lipat lagi. Nah, adapun apa yang ditanyakan tadi, ya udah gini aja deh. Kalau misalkan dia nggak bisa ngelunasin, saya ikhlasin. Tapi kalau ya dibayar ya kita tanggapin gitu ya. Itu gimana itu? Ya, apakah itu ikhlas? Itu ikhlas yang bersyarat namanya. Ikhlas bersyarat ya. Tapi Iya. boleh begitu ya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang bab boleh apa enggaknya, ya itu boleh aja. Cuma Boleh kategori aja. ikhlasnya bersyarat. Artinya kalau ikhlas itu al-khulus min jawadi kulli syai'. Jadi kalau dia mau mengikhlaskan ya artinya dia kosong dari segala perkara. Jadi kalau emang dia udah, ya udah pokoknya saya hitung-hitung berbuat baik untuknya. Ini tabungan saya di akhirat. Ya kadang-kadang itu kan kita nggak ngomongin sama mereka kan. Nah tapi kadang-kadang pas giliran tiba-tiba dia punya duit dia bayar. Alhamdulillah ternyata dia bayar. Tapi itu dari hati Diambil bukan. juga. Dari hati bukan. Kalau nggak dari hati cuma lintasan lisan aja nggak apa-apa. Karena kata Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya, kalau itu cuma lintasan lisan ngomong gini sama istri kan, sama anak-anak, itu orang bandanya udah banyak. Ya kalau dia bayar alhamdulillah, kalau enggak ya udah aneh ikhlasin deh. Gitu ngomong nih sama bini, sama istri. Terus dia bilang, tapi kalau dia datang ya boleh juga kita tanggapin. Misalkan begitu. Nah ini kan lintasan lisan aja kadang ngobrol, keceplosan sama anak-anak. Bukan bima aqadtumul aiman. Bukan yang memang keluar dari lubuk hati terdalam begitu. Itu nggak apa-apa insya Allah. Allah bilang itu di dua ayat yang berbeda. Di Al-Baqarah 1, di Al-Ma'idah 1. Jadi gimana kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Kalau kemudian dia datang juga bawa uang. Terus si pemilik piutang nggak mau nanggapin. Saya kasih alamat rumah saya boleh nggak di sini? Boleh nggak saya kasih alamat rumah saya? Misalkan Jangan dong. si pemilik hutang bayar, piutangnya kepada pemilik uang tadi. Karena dia merasa sudah cukup, tapi kan yang itu tadi udah berucap. Ya udah kalau dia datang, misalkan udah jangan diterima. Saya kasih alamat rumah saya boleh nggak? Jangan dong. Biar bayar ini ke rumah saya aja nggak apa-apa. Jangan. Saya rela nanggapin. Jangan rumah Ustadz, rumah saya aja maksudnya gitu ya. Gitu ya. Ini kenapa sih rebutan? Nggak ada yang mau. Gini, jangan. Rumah saya aja ya. Ini Masya Allah ya, bicara masalah memang ikhlas ini memang gak gampang gitu loh. Kadang-kadang kita memang bicara di mulut sama kita hati di mulut sama pelaksanaan tuh beda. Hati itu beda gitu Betul, ya. betul. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi ini bagus tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita. Nah sekarang ada pelajaran lagi nih. Kadang-kadang kita masih suka susah jujur untuk peka membantu orang lain ya. Membayarkan hutangnya apalagi. Nah untuk membantu untuk melunasi hutang ini kadang berat. Tapi mungkin bisa dicontoh nih. Ada Satgas khusus dibuat untuk membantu melunasi hutang. Yang di rumah lagi bingung nih kira-kira kayak gimana tayangannya. Langsung aja sama-sama kita tonton tayangannya. Ini dia tayangannya. Warga Kota Bandung yang terbelit utang dengan rentenir seperti Putri, kini dapat melapor ke Satgas Anti Rentenir yang dibentuk pemerintah Kota Bandung Desember 2017 lalu. Satgas Anti Rentenir bertugas memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada warga akan bahaya rentenir. Satgas juga membantu secara finansial dan advokasi. Bantuan finansial berupa uang sebesar maksimal 10 juta rupiah.
Sementara bantuan advokasi atau mediasi berupa bantuan penyelesaian perkara hutang secara hukum. Sejak Januari hingga April 2018 ini, ada 160 warga yang terjerat utang yang melapor. 50 diantaranya sudah dibantu. Ya ini Masya Allah bicara membantu hutang ini memang nggak gampang itu loh caranya. Ini kalau kita flashback nih zaman Rasulullah ada nggak nih, maksudnya di zaman Rasulullah terjadi ya orang berhutang ini Rasulullah nih membantu atau mungkin para sahabat membantu, mungkin bisa diceritakan Ustaz Syam. Jelas sekali bahwa di zaman Rasulullah, jelas sekali bahwa Rasulullah itu kan sudah disebutkan tadi guru kita Ustaz Taher, Rasulullah kalau berhutang bukan untuk dirinya, justru malah membantu orang-orang, mungkin ada yang, mungkin juga di dalamnya ada orang yang terlilit hutang. Bahkan satu kisah yang doanya tadi sudah dibacakan guru kita tentang sahabat Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah ini pernah duduk di masjid di Madinah, kemudian terlihat dari wajahnya gundah sedih, maka datanglah Rasulullah SAW ke hadapannya lalu mengatakan, ada apa denganmu? Kata Abu Umamah, saya ini lagi ada hutang ya Rasulullah. Maka kata baginda, mau nggak saya ajarin satu doa yang kalau kau membacanya maka engkau akan terlepas daripada hutang-hutangmu, engkau akan terlepas daripada kelilitan hutang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan daripada kelemahan dan kemalasan gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku juga berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan juga sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu daripada terlilit hutang dan juga kesewenang-wenangan manusia. Ada hikmah yang sangat luar biasa daripada doa ini. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada Abu Umamah doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, karena kelihatan sedih banget gitu. Saya berlindung kepadamu daripada kesedihan dan kegundahan, keresahan. Hammi wal hazan, kesedihan masa lalu dan kesedihan masa depan, kekhawatiran maksudnya. Kemudian a'udzubika minal ajzi wal kasal, saya berlindung kepadamu daripada lemah dan malas. Karena kata Rasulullah SAW, nih orang punya hutang tapi di masjid doang gitu. Kenapa nggak kerja gitu? Nih orang punya hutang tapi nggak ikhtiar. Cuma Ngapain berdoa doang. di masjid doang, mukanya lesu, nggak semangat kerja. Maka Rasulullah ajarkan, ini doa sekaligus singgungan kepadamu. Ini jangan berpangku tangan dong, jangan mengharapkan bantuan orang dong, kerja dong. Maka Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, saya berlindung kepadamu ya Allah daripada lemah dan juga daripada kemalasan. Artinya kata Rasulullah, kalau punya hutang tuh yang rajin kerjanya biar bisa bayar gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan doa ini juga mengajarkan untuk introspeksi. Saya berlindung kepadamu daripada pengecut dan juga sifat kikir. Mungkin dia terlalu kikir, kurang sedekah sehingga dia terlilit hutang gitu. Maka Rasulullah SAW dalam doanya pun ada hikmah yang sangat luar biasa. Barulah di akhirnya mengajarkan wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Barulah terakhirnya dia mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya itu tidak tanggung-tanggung. Allah tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Kemudian berbicara tentang hutang piutang, Rasulullah SAW pernah juga ada seorang daripada kaum Yahudi yang masuk Islam gara-gara perkara hutang ini. Datang kepada baginda Nabi, Nabi sedang pengajian, dia langsung, Muhammad bayar hutangmu. Muhammad bayar hutangmu, dasar kau ya keturunan Quraisy tidak mau bayar hutang, udah ditagihnya susah lagi nggak mau bayar hutang, digituin Rasulullah, Muhammad bayar hutangmu. Maka berdiri sahabat sahabat Umar radhiyallahu anhu warda, langsung menggenggam tangan orang ini, digenggam bajunya, berani-beraninya kepada Rasul begitu. Kata Rasulullah, tidak begitu caranya Umar, caranya adalah tanyakan kepadanya jatuh temponya, hutangku kapan, hutangku ada berapa, tanyakan hutangmu ada segini, lalu diberitahukan Umar ambilkan di Baitul Mal segitu dan juga berikut bonusnya. Kata Umar, kok pakai bonus? Ya bonusnya karena kau sudah ancam orang. Bonusnya karena kau sudah ancam orang. Lalu orang ini kembali kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya datang ke ini bukan untuk menagih hutang. Kau tidak punya hutang sama saya. Kalaupun ada, kau tidak mungkin jatuh tempo. Saya datang ke sini untuk membuktikan yang tertulis dalam kitab saya. Bahwa Nabi terakhir adalah Nabi yang ketika engkau menghinanya, ketika engkau menjelekkannya, dia malah memberikanmu hadiah bonus gitu. Jadi Rasulullah salah satu akhlaknya itu. Gara-gara hutang piutang, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, ini gara-gara itu jadi ada hikmahnya juga ya, orang masuk Ada Islam hikmahnya. karena gara-gara kebaikan tadi dari Rasulullah. Ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat nih. Mungkin penasaran nih tentang apa ya. Dan kita ingatkan juga nih setelah ini jamaah yang di rumah, kita akan sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pasien virus corona, semoga diangkat penyakitnya dan juga agar hutang-hutang kita nih semuanya yang berhutang nih ya,
segera dilunasi nih. Amin, amin ya robbal alamin. Yang di rumah jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.